Halo murid-murid, bagaimana kabar kalian semua? Miss harap kalian semua tetap baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita mau memulai pelajaran seni musik, yaitu materi kita tentang catatan 3. Sebelum kita mulai belajar catatan 3, Miss mau mengingatkan untuk murid-murid menulis catatan 3 di buku catatan, ditulis dengan rapi. Oke, kita masuk ke materinya dari nomor yang pertama. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya, baik jarak ke atas maupun jarak ke bawah. Nah, ini sudah pernah Miss jelaskan pada Zoom sebelumnya. Oke, kita lanjut nomor 2. Interval sering juga disebut dengan selang nada. Interval sering juga disebut selang nada. Selang yang dimaksud di sini adalah jarak. Jadi, selang atau jarak nada. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini yang paling sering Miss jelaskan pada video pembelajaran atau pada Zoom kita. Tangga nada diatonik mayor adalah tangga nada yang memiliki jarak atau interval nada 1,1,5, 1,1,1,5. Biasanya Miss menjelaskan pada Zoom atau materi-materi sebelumnya. Contohnya adalah C mayor, oke? C mayor, diatonik C mayor. Kita lanjut untuk nomor berikutnya, nomor 4. Jenis-jenis interval. Yang pertama ada mayor atau besar, terdiri atas second dan terce. Selanjutnya, ada minor atau kecil, terdiri atas sek dan septim. Oke, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Nomor 5. Nama-nama interval nada. Nah, ini kemarin ada Miss jelaskan ya pada Zoom sebelumnya. Perhatikan murid-murid, kita ulangi untuk nama-nama interval nada. Yang pertama, prim. Prim adalah jarak dari nada pertama ke nada yang sama. Contohnya bagaimana, Miss? Dari C ke C. C yang mana murid-murid? C yang sama, bukan C oktav ya murid-murid. Oke, kita lanjut. Second adalah interval nada dari nada pertama ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Nah, jadi interval itu murid-murid tidak hanya nada di atasnya. Nada di bawahnya pun tetap juga disebut dengan interval. Kita lanjut. Terce adalah interval nada dari nada pertama ke nada ketiga. Nah, selanjutnya quad. Quad itu interval nada pertama ke nada keempat di atasnya. Quint adalah selang nada 1-5, artinya interval 5 nada. Selanjutnya sek. Sek adalah interval 6 nada. Kemudian septim. Septim adalah interval 7 nada. Nah, yang terakhir oktav. Interval 8 nada atau pengulangan nada yang sama hanya untuk tingkatan yang lebih tinggi. Nah, seperti yang Miss jelaskan pada Zoom sebelumnya. Dari C rendah ke C tinggi atau dari Do rendah ke Do tinggi. Oke, kita lanjut. Ini dia murid-murid untuk nama-nama interval nada. Boleh diingat ya, ini sudah kita bahas kedua kalinya. Jadi Miss harap murid-murid untuk mengingat nama-nama interval nada. Jadi nanti apabila sudah masuk di sekolah, Miss ataupun Sir Januar bertanya, interval nada 4 apa ya murid-murid? Murid-murid menjawab terce. Kemudian murid-murid siapa yang bisa menyebutkan interval 8 nada namanya apa? Interval oktav. Nah, kita lanjut.
Untuk nomor 6, contoh jenis-jenis interval. Nada do sama dengan C natural. Nada do sama dengan G atau 1 kres. Nada do sama dengan D atau 2 kres. Nah, ini dia selanjutnya. Ini adalah contoh interval nada kres. Nah, pada sebelumnya kita juga sudah pelajari ya murid-murid di kelas 4 ataupun di kelas 5 mengenai nada kres. Oke? Kita lanjut berikutnya. Nomor 7. Resonansi. Nah, resonansi adalah usaha untuk memperindah suara. Selanjutnya, nomor 8. Vibrato adalah besar atau kecilnya getaran atau gelombang suara dalam bernyanyi. Nah, jadi biasanya vibrato itu seperti apa, Miss? Jadi kalau murid-murid mendengar seorang penyanyi atau murid-murid mungkin sering menonton video YouTube, ada cover-an lagu, murid-murid mendengar ada seperti getaran pada saat bernyanyi, itulah yang disebut dengan vibrato. Miss, semua orang punya vibrato enggak, Miss? Tidak. Tidak semua orang memiliki vibrato. Tetapi vibrato itu bisa dilatih murid-murid. Kita lanjut, nomor 9. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan menambah atau mengurangi melodi lagu. Contohnya, murid-murid mendengarkan cover-an lagu yang ada di YouTube. Miss, lagu Kasih Ibu kenapa seperti ini ya, Miss? Kok nadanya beda? Iya, karena adanya improvisasi atau adanya penambahan nada atau mungkin adanya pengurangan melodi. Contoh lainnya ada di mana, Miss? Biasanya kalau murid-murid menonton ajang kompetisi bernyanyi seperti The Voice Kids, Idol Junior, murid-murid pasti sering mendengar improvisasi. Makanya lagu itu jadi terdengar lebih indah karena dia dirubah nadanya atau ditambahin atau bisa juga dikurangi melodinya. Selanjutnya, nomor 10. Sifat nada ada 4, yaitu pitch, durasi, intensitas nada, dan timbre. Oke, yang pertama, pitch. Apa itu pitch? Siapa yang tahu? Iya, pitch adalah tinggi rendahnya nada. Ini sudah sering sekali kita ulangi pada materi-materi sebelumnya. Selanjutnya, durasi. Durasi itu apa, Miss? Durasi itu adalah lamanya nada. Berapa lama sih nada itu berlangsung? Misalnya, satu lagu ini lamanya sekitar 1 menit 30 detik. Lagu ini berapa lama sih? 2 menit 10 detik. Nah, itu dia contoh durasi. Intensitas nada. Nah, intensitas nada itu adalah keras lembutnya suatu nada. Selanjutnya, timbre. Apa itu timbre, murid-murid? Timbre adalah warna suara ataupun warna nada. Sampai di sini materi kita hari ini mengenai catatan 3. Miss harap kalian dapat mengerti apa yang Miss ajarkan dan mengulanginya di rumah. Jangan lupa untuk semua murid-murid menuliskan catatannya ke dalam buku catatan sesuai dengan file PDF yang terlampir pada GCR kalian masing-masing. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye murid-murid.